Apa jadinya kalau Megawati Hangestri punya peluang bertahan lebih lama di Red Sparks? Ini bisa jadi kejutan besar bagi Liga Voli Korea. Dunia voli Korea sedang memanas dengan wacana perubahan besar dalam regulasi perekrutan pemain asing di Liga Voli Korea. Sebuah aturan yang bisa membawa keuntungan besar bagi Megawati Hangestri Pertiwi, pemain andalan asal Jember, Jawa Timur, sekaligus menjadi kabar baik bagi tim Daejeon Jungkwanjang Red Sparks. Saat ini, setiap tim di Liga Voli Korea diperbolehkan merekrut 2 pemain asing, 1 dari kuota Asia dan 1 lagi dari draft non-Asia. Namun, sistem seleksi melalui trio UT yang diterapkan oleh Federasi Bola Voli Korea, KOVO, mulai menuai kritik tajam. Mengapa sistem ini dipermasalahkan? Pelatih dari berbagai tim merasa para pemain yang lolos trio UT seringkali tidak memenuhi standar permainan yang diharapkan. Bahkan, juara Liga Voli Korea 2022 hingga 2023, Gimcheon Korea Expressway Highpass, terpaksa memutus kontrak pemain asing mereka karena performa yang kurang memuaskan. Proses penggantian pemain juga tak kalah rumit, karena tim hanya bisa memilih pemain yang sebelumnya sudah mendaftar dalam draft kompetisi. Hal ini jelas membatasi fleksibilitas tim dalam membangun skuad ideal mereka. Namun, angin perubahan tampaknya akan segera berembus. Berdasarkan laporan dari Yena, KOKR, KOVO tengah didesak untuk merevisi regulasi perekrutan pemain asing, khususnya kuota Asia. Salah satu perubahan yang tengah dibahas adalah penerapan sistem bebas kontrak atau free kontrak. Aturan ini memungkinkan klub untuk merekrut pemain Asia secara langsung tanpa harus melalui proses tryout. Langkah ini memberikan peluang besar bagi tim yang telah memiliki pemain Asia andalan untuk memperbarui kontrak mereka. Jika aturan ini resmi diterapkan, dampaknya bisa sangat signifikan bagi Red Sparks dan Megawati. Sejak bergabung pada musim 2023 hingga 2024, Megawati telah menjadi aset berharga bagi Red Sparks. Pada musim ini, ia menjalani tahun keduanya bersama tim tersebut. Berdasarkan aturan sebelumnya, Megawati hanya bisa bermain untuk Red Sparks selama 2 musim berturut-turut. Setelah itu, ia harus pindah ke tim lain jika ingin tetap bermain di Liga Voli Korea. Namun, dengan wacana perubahan regulasi, Red Sparks bisa mempertahankan Megawati untuk musim ketiga tanpa hambatan. Pelatih Red Sparks, Ko Hae-jin, tak ragu menyuarakan keinginannya untuk terus bekerja sama dengan Megawati. Pria berusia 44 tahun ini mengaku kagum dengan performa Megawati yang telah mencatatkan 1.000 poin di Liga Voli Korea. Saya bertanya-tanya apakah akan ada pemain lain seperti dia di kuota Asia di masa depan, ungkap Ko Hae-jin. Dia memiliki kekuatan menyerang yang luar biasa, kepribadian yang baik di luar lapangan, dan keterikatan yang kuat dengan tim. Sang pelatih juga berharap Megawati dapat bertahan lama di V-League dan terus memberikan kontribusi terbaik untuk Red Sparks. Megawati, yang kini berusia 25 tahun, memang menjadi simbol kesuksesan Red Sparks dalam memanfaatkan kuota Asia mereka. Kecakapannya dalam menyerang dan kontribusinya yang konsisten di setiap pertandingan membuatnya menjadi sosok yang sulit tergantikan. Tak heran jika perubahan regulasi ini menjadi angin segar bagi Red Sparks, sekaligus memberikan peluang bagi Megawati untuk terus bersinar di panggung internasional. Rencana perubahan aturan ini kabarnya akan diterapkan pada bulan Mei 2025, sebelum musim kompetisi baru dimulai. Jika terrealisasi, ini bisa menjadi langkah revolusioner dalam sejarah Liga Voli Korea. Tim-tim lain di Liga Voli Korea juga berpotensi diuntungkan, karena mereka dapat lebih leluasa memilih pemain yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Namun, fokus utama tetap pada Megawati dan Red Sparks. Kombinasi keduanya telah membuktikan diri sebagai ancaman besar bagi lawan-lawan mereka. Bagi Megawati sendiri, bertahan di Red Sparks bukan sekadar soal melanjutkan karir. Ini adalah kesempatan untuk semakin mengukuhkan dirinya sebagai salah satu pemain Asia terbaik di Liga Voli Korea. Dukungan penuh dari pelatih dan tim jelas menjadi motivasi tambahan bagi Megawati untuk terus memberikan yang terbaik. Dengan perubahan regulasi ini, Megawati bisa menjadi simbol perubahan besar dalam sistem Liga Voli Korea, sekaligus inspirasi bagi pemain-pemain muda lainnya. Semua mata kini tertuju pada KOVO dan keputusan mereka. Apakah perubahan ini benar-benar akan membawa dampak positif? Atau justru menimbulkan tantangan baru bagi tim-tim di Liga Voli Korea? Yang pasti, kabar ini sudah membuat para penggemar voli, baik di Korea maupun Indonesia, tak sabar menantikan musim kompetisi selanjutnya. Megawati Hangestri Pertiwi sekali lagi membuktikan bahwa dirinya adalah pemain yang patut diperhitungkan di kancah internasional. Kita tunggu kejutan apa lagi yang akan ia hadirkan di masa depan. Apakah Anda tahu rahasia kemenangan Red Sparks melawan Hyundai Hillstata?
Sosok tak terduga ini tampil luar biasa dan mencetak rekor musiman. Ingin tahu siapa sosok yang diam-diam menjadi kunci kesuksesan Red Sparks di V-League musim ini? Simak kisah menginspirasi dari libero tangguh, Nohran, yang tampil memukau dan membuat gebrakan besar. Nama Megawati Hangestri dan Vanja Bukilic memang mendominasi pembicaraan tentang Red Sparks. Duet dua pemain ini telah mencetak 70% dari total poin Red Sparks di musim ini, menjadikan mereka andalan tim. Namun, di balik layar, ada seorang pemain yang perannya tak kalah penting, yaitu Nohran, sang libero kelahiran 1994 yang perlahan mencuri perhatian para penggemar voli Korea. Pada pertandingan melawan Hyundai Hillstate yang berlangsung pada Kamis, 12 Desember, kontribusi Nohran benar-benar tidak bisa diabaikan. Dalam laga tersebut, ia tampil luar biasa, menunjukkan performa terbaiknya sepanjang musim dengan efisiensi penerimaan mencapai 46,67%. Angka ini menjadi rekor pribadi bagi Nohran, sekaligus membawa Red Sparks meraih kemenangan dramatis 3-2. Kemenangan ini juga memperpanjang tren positif tim menjadi 4 kemenangan beruntun. Namun, perjalanan Nohran di musim ini tidaklah mudah. Dari 12 pertandingan awal yang tersebar di 2 ronde pertama, performa penerimaan bolanya seringkali dianggap kurang memuaskan. Bahkan, dalam 4 pertandingan, ia mencatatkan efisiensi penerimaan 0%. Sebuah tekanan besar yang membuat dirinya menjadi target utama serve dari tim-tim lawan. Beban ini tentu tidak ringan, terutama bagi seorang libero yang tugas utamanya adalah memastikan stabilitas pertahanan tim. Segalanya berubah ketika Red Sparks bertemu Hyundai Hillstate di Daejeon Chungmu Gymnasium. Dalam pertandingan ini, Nohran menunjukkan mental baja dan kemampuan luar biasa. Ia tidak hanya meningkatkan efisiensi penerimaannya, tetapi juga mencatat 17 dik penting. Kontribusinya dalam situasi cover serangan menjadi salah satu alasan utama mengapa Red Sparks berhasil keluar sebagai pemenang dalam laga yang sangat kompetitif tersebut. Nohran mengakui bahwa masa-masa sulit di awal musim hampir membuatnya patah semangat. Dalam sebuah wawancara dengan The Spike, ia mengatakan, itu benar-benar berat. Bahkan sekarang, terkadang masih terasa sulit. Namun, ia juga menegaskan bahwa dukungan dari pelatih serta rekan-rekan setim, terutama para pemain senior seperti Choi Hyoseo dan Jung Suji, sangat membantunya melalui masa sulit tersebut. Mereka terus memberinya kepercayaan diri untuk bangkit dan membuktikan kemampuannya. Selain itu, solidaritas di antara sesama libero di tim Red Sparks juga menjadi faktor penting dalam proses pemulihan performa Nohran. Ia menyebutkan bagaimana dukungan moral dan masukan teknis dari rekan-rekannya telah memberikan motivasi tambahan. Saya mencoba untuk tidak terlalu membebani diri sendiri dan percaya bahwa jika saya tidak tampil maksimal, rekan-rekan setim saya ada untuk membantu, ujar Nohran dengan penuh rasa syukur. Pertandingan melawan Hyundai Hillstate seakan menjadi titik balik karirnya musim ini. Performa cemerlang yang ia tunjukkan tidak hanya membungkam kritik, tetapi juga memberikan sinyal kuat bahwa ia adalah aset berharga bagi Red Sparks. Dengan konsistensinya yang terus meningkat, banyak pihak percaya bahwa Nohran akan menjadi salah satu pemain kunci yang menentukan perjalanan tim di sisa musim ini. Keberhasilan Nohran juga menjadi bukti bahwa kerja keras selalu membuahkan hasil. Ia terus berlatih untuk meningkatkan teknik dan mentalnya. Bahkan saat menghadapi situasi sulit, ia tidak menyerah. Tekanan yang diterimanya di awal musim justru membuat dirinya semakin matang sebagai seorang libero. Hal ini sangat terlihat dari caranya membaca permainan dan mengantisipasi serangan lawan di pertandingan terakhir. Tidak hanya itu, Nohran juga mendapatkan banyak pujian dari media lokal dan penggemar voli. Mereka menyebutnya sebagai salah satu pemain paling berpengaruh di Red Sparks, terutama dalam menjaga kestabilan permainan. Hal ini membuktikan bahwa pemain bertahan seperti libero pun bisa memiliki peran besar dalam sebuah tim. Dengan sisa musim yang masih panjang, Red Sparks dan para pendukungnya tentu berharap Nohran terus mempertahankan performa terbaiknya. Konsistensi adalah kunci, dan Nohran telah membuktikan bahwa ia mampu berkembang meskipun sempat terpuruk. Tidak ada yang tahu sejauh mana kemampuannya bisa membawa Red Sparks, tetapi satu hal yang pasti, kontribusinya akan selalu dikenang. Kisah perjuangan Nohran adalah bukti bahwa kerja keras dan dukungan dari lingkungan sekitar dapat mengubah tekanan menjadi motivasi untuk berkembang. Di balik sorotan terhadap Megawati Hangestri dan Vanja Bukilic, nama Nohran kini mulai diakui sebagai salah satu pilar penting Red Sparks. Kita patut menantikan bagaimana performa selanjutnya dari libero tangguh ini. Apakah ia akan terus bersinar di tengah ketatnya persaingan V-League musim ini? Hanya waktu yang akan menjawab.